menggunakan APD dan mencuci tangan. Selanjutnya saya akan mencuci tangan. Selanjutnya siapkan alat-alat yang ingin disterilkan dan rendam pada larutan disinfektan selama 10 menit. Setelah direndam selama 10 menit, alat dicuci dengan sabun. Lalu sikat sampai bersih sesuai dengan alur-alurnya. Lalu bilas di bawah air yang mengalir. Lalu keringkan dengan handuk steril. Baik, setelah peralatan tadi, alat-alat tadi sudah dicuci ini dan dikeringkan dengan handuk kering steril, kita masukkan ke dalam Medipack. Lalu ditutup. Setelah alat-alat tadi dimasukkan ke dalam Medipack, selanjutnya kita akan menaruhnya ke dalam baki autoclave. Pastikan saat menaruhnya mereka tidak saling bertumpukan. Baik, tahap yang selanjutnya yaitu memasukkan baki autoclave ke dalam ruang. Kemudian memutar katup air ke arah film. Kemudian mengisi air ke dalam ruang sterilisasi. Pastikan air terisi mencapai tanda kuning. Setelah itu putar katup air ke arah close. Langkah berikutnya, sambungkan autoclave dengan aliran arus listrik. Berikutnya, atur temperatur autoclave. Di sini temperaturnya ada 118 sampai 34 derajat Celcius. Di sini saya menggunakan 121 derajat Celcius. Setelah itu, tekan tombol power. Selanjutnya kita mengatur waktu. Di sini kita mempunyai 3 pilihan waktu, yaitu 4 menit, 15 menit, dan 30 menit. Jadi kita memilih waktu yang 15 menit. Kemudian menutup pintu. Lalu menekan tombol start. Setelah selesai waktu sterilisasi, alarm akan berbunyi selama 40 detik. Kemudian buka pintu autoclave.
dan diamkan alat selama 20 menit agar alatnya dingin. Kemudian putar katup air ke arah pengeringan atau drying agar tekanan dalam ruangan berkurang. Setelah alatnya dingin, keluarkan baki autoclave. Setelah itu keluarkan alat dari baki autoclave menggunakan perintah dan letakkan pada tray. Selanjutnya, alat-alat dimasukkan ke wajan untuk melakukan pengeringan. Pada persiapan operator, operator menggunakan seragam yang lengkap seperti jas lab, papan nama, handscoon, masker, serta rambut yang rapi. Yang kedua, persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan yaitu kain flanel atau perebo, sabun cuci tangan, sikat wastafel, tisu steril, 2 buah bucket berisi air, dan disinfektan. Langkah pertama dalam tahap pelaksanaan yaitu adalah menggunakan masker dan juga sarung tangan. Dan selanjutnya kita membersihkan bagian luar dental unit dari debu dan juga kotoran menggunakan lap yang basah dan juga lap kering. Di sini saya sudah memiliki lap yang basah, jadi kita membersihkan dari bagian luar dental unit dari debu. Nah, setelah kita lap dengan kain lap yang basah, kita lanjutkan dengan yang kering. Baik, langkah yang ketiga yaitu cara membersihkan spittle mold atau mangkuk pembuangan. Bahan yang diperlukan yaitu sikat wastafel dengan larutan desinfektan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah disikat bersih. Lalu angkat dia punya saringan agar airnya bisa keluar. Setelah disikat bersih, lalu ditutup kembali dan tuangkan larutan desinfektan. Setelah disikat bersih, lalu tuangkan larutan desinfektan. Setelah itu, saringannya ditutup. Baik, langkah selanjutnya saya akan membersihkan tempat duduk pasien menggunakan kain flanel, tisu steril dan tisu kering. Tiga. Tahap yang kedua menggunakan tisu steril.
terakhirlah menggunakan tisu basah. Tahap yang terakhir, tahap penyelesaian. Langkah yang pertama, membersihkan semua alat-alat yang telah digunakan dalam disinfeksi. Baik, setelah kita melakukan disinfeksi yang terdahulu, tahap yang berikut yaitu mencuci tangan dengan cara disinfektan. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang desinfeksi kompresor. Nah, dalam desinfeksi kompresor ada 3 tahap, yaitu Tahap yang pertama yaitu persiapan, kedua yaitu pelaksanaan, dan yang ketiga penyelesaian. Pada tahap persiapan ada 2 tahap, yaitu persiapan operator dan persiapan alat dan bahan. Pada persiapan operator, operator menggunakan seragam yang lengkap seperti jas lab, papan nama, masker, handscoon, serta rambut yang rapi. Nah, dalam persiapan alat dan bahan, yang harus kita siapkan yaitu adalah kain bersih, kanebo, sabun cuci tangan, 2 buah bucket berisi air, dan juga larutan disinfektan. Langkah pertama yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan, yang pertama, membuang sisa udara dari bawah kompresor. Caranya, membuka keran di bawah kompresor ke arah kiri. Langkah kedua yaitu bersihkan bagian-bagian luas dan tinggi kompresor dari debu menggunakan kain bersih. Langkah ketiga, lap basah menggunakan kenebo atau kain flanel dan larutan disinfektan. Tahap penyelesaian, bereskan semua alat-alat yang telah didisinfeksi.
Lalu jadi setelah melakukan disinfeksi kompresor, tahap yang terakhir yaitu tahap mencuci tangan dengan cara disinfektan. Di sini kami akan melakukan desinfeksi handpiece. Dalam melakukan desinfeksi handpiece ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap penyelesaian. Pada tahap persiapan ada 2 tahap, yaitu persiapan operator dan juga persiapan alat dan bahan. Pada persiapan operator, yaitu menggunakan seragam lengkap seperti jas lab, papan nama, handscoon, dan juga nurse cap. Selanjutnya persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan ada handpiece dan mata bor. Bahan yang digunakan ada kapas, alkohol 70% dan minyak pelumas. Nah, tahap pertama pada pelaksanaan yaitu setiap kali pergantian pasien, mata bor dikeluarkan dan handpiece dilap menggunakan kapas alkohol 70%. Lalu kita lap mata bor. Baik, langkah yang selanjutnya, sikat handpiece menggunakan alkohol 70%. Sikat pada bagian yang bergerigi. Kemudian dilap kering menggunakan handuk kering. Setelah handpiece dicuci dan dikeringkan, langkah yang berikut yaitu diberikan pelumas. Setelah handpiece diberi pelumas, disimpan, usahakan ini posisi handpiece kepalanya berada di bawah agar pelumas tetap berada pada kepala handpiece. Setelah melakukan disinfeksi handpiece simpan kembali pada dental cabinet. Tahap yang terakhir, tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian dibagi atas 2, yaitu membersihkan kembali alat-alat yang telah digunakan. Yang kedua, melakukan mencuci tangan.
terakhir, melakukan cuci tangan. Setelah itu, keringkan menggunakan tisu kering. Di sini kami akan menjelaskan disinfeksi ruangan. Disinfeksi ruangan ada 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Tahap pertama persiapan itu ada 2, yaitu persiapan operator berupa jas lengkap, yaitu jas lab, papan nama, kuku yang pendek, rambut yang rapi. Lalu yang kedua ada persiapan alat dan bahan, yaitu berupa masker, handscoon, 1 botol aqua berisi larutan disinfektan, sabun cuci tangan, 2 buah ember berisi air, sapu lantai, dan kain pel. Lalu tahap pelaksanaan. Yang pertama, merapikan ruangan dari semua benda-benda yang telah dipakai termasuk meja dan kursi. Langkah selanjutnya yaitu membersihkan ruangan dengan cara menyapu dan juga mengelap semua jendela. Langkah selanjutnya yaitu melakukan disinfektan ruangan dengan larutan disinfektan menggunakan kain pel bersih. Lakukan minimal 2-3 kali atau sesuai besarnya ruangan. Dan langkah terakhir yaitu mencuci tangan dengan cara biasa. Setelah ruangan telah dibersihkan, langkah yang terakhir menutup pintu ruangan.